Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, risalah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Manusia dan doa. Seberapakah pentingnya doa buat kita? Atau seberapa butuhnya kita terhadap doa? Kita mungkin bisa bilang bahwasannya kita senang dengan doa. Kita mau senantiasa terus berdoa. Tapi terkadang ada mungkin penyebab salah satu Allah masih tahan doa kita. Karena antara apa yang kita panjatkan dalam doa dengan apa yang kita lakukan sedikit berbeda. Atau mungkin banyak berbeda. Ketika kita mengatakan kita suka dengan doa, apa sih bentuknya doa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Sampai dimisalkan doa dengan sumsum berarti betapa pentingnya itu doa. Seorang manusia kalau sudah nggak punya sumsum, udah nggak sehat lagi itu manusia. Nah, doa buat kita begitu sangat penting. Bahkan ketika dalam satu waktu, dalam 1 kali 24 jam, manusia tidak berdoa, maka dia dalam keadaan berdosa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena berarti dia tinggalkan salatnya. Karena yang namanya salat itu, as-salatu hiya ad-du'a. Salat itu doa. Jadi dalam salat itu banyak-banyak kita panjatkan doa kita kepada Allah. Dalam salat pergunakan kesempatan salat itu untuk kita mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Penting doa buat kita. Sangat-sangat penting. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, kita panjatkan doa kita kepada Allah, apa yang kita minta? Minta apa yang kita mau kepada Allah. Bahkan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, kata saya akhirnya, faqala ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Kata Allah, ketika seorang hamba, kita semua hamba Allah pastinya. Ketika seorang hamba, dia meminta kepada Allah. Dia berdoa, dalam doanya dia minta kepada Allah. Maka katakan, wahai Nabi Muhammad, apa yang Nabi katakan, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada kita semua sebagai manusia, bahwasanya fa inni qarib, Allah dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan menjawab apapun yang kita minta sebagai seorang hamba. Cuma ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kita itu ngomong, saya senang kok dengan doa. Oh, saya akan senantiasa terus berdoa kepada Allah. Padahal pada kenyataannya belum tentu. Contoh sederhana begini. Kita itu jangankan untuk mengangkat kedua belah tangan kita. Kemudian kita panjatkan doa kepada Allah. Kita menyusun kata. Atau kita menghafalkan doa. Baik itu dengan pakai bahasa Arab, fadhol silahkan. Mau pakai bahasa Indonesia, silahkan. Allah Maha mengetahui. Mau pakai bahasa daerah masing-masing, nggak apa-apa. Allah Maha Faham, silahkan saja. Kita mengatakan kita suka dengan doa. Jangankan kita untuk menghafalkan bacaan-bacaan doa yang ada dalam Quran. Kadang, maaf, hanya untuk tinggal mengaminkan doa saja, kita belum tentu mau. Kalau kita mesti merangkai kata untuk berdoa, mungkin masih bisa dibilang, Ustaz, Habib, saya nggak pandai dalam merangkai kata. Atau kalau kita mohon maaf, mungkin belum hafal doa-doa dalam bahasa Arab. Ini gampang kok. Tinggal amin aja. Tinggal angkat tangan, kemudian mengaminkan apa yang didoakan kepada kita. Kadang kita nggak mau. Bahkan tidak sedikit yang mungkin karena durasi doa dilihat agak sedikit lebih panjang, dia itu bukan mengaminkan,
malah kesal dengan doa yang dibaca. Contoh begini, ada seorang ustadz, kiai sepuh, ilmunya banyak, dia senantiasa membaca doa. Ketika tutup satu acara, dia doa. Mungkin di luar dari kebiasaan, doanya ini bisa jadi sampai mungkin 5-10 menit, bahkan mungkin setengah jam. Itu nggak sedikit jamaah. Yang ketika bukan mengaminkan doa dengan khusyuk kepada Allah, malah jadi ngomel. Ini ustadz lama amat doanya. Padahal yang dibaca oleh kiai tersebut pasti yang baik-baik buat kita. Makanya mulai sekarang ganti, robah mindset kita. Bukan doa butuh dengan kita, tapi kita butuh dengan doa. Kenapa kita butuh dengan doa? Karena begini, seorang manusia, dia hanya bisa berusaha. Manusia hanya bisa berusaha. Di dalam usahanya, manusia tidak bisa ikut menentukan hasil usaha yang akan dia dapat atas usahanya. Contoh, seorang pekerja saja ya. Ya mungkin dia harus muter ke Jakarta. Dalam artian satu hari dia muter-muter. Dia berangkat pagi jam 5, pulang mungkin menjelang subuh juga. Itu kalau kita mau tanya, berapa sih yang dia dapat? Pasti jawabannya kompak. Nggak bisa dipastiin. Kenapa nggak bisa dipastiin? Karena kita hanya bisa berusaha. Sementara hasilnya Allah yang tentukan. Itulah pentingnya doa buat kita. Kita rayu Allah, kita bujuk Allah, kita minta Allah supaya Allah memberikan hasil yang terbaik atas semua usaha yang kita punya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan pernah bosan untuk berdoa. Ustaz, kadang-kadang saya malu. Kalau kata anak muda, kadang-kadang tengsin. Kalau buat baca doa berkali-kali doanya itu lagi. Yang dibaca ya itu lagi. Nggak apa-apa. Allah nggak pernah bosan. Semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah akan semakin senang. Tapi coba kita nggak minta kepada Allah, betapa sombongnya kita sebagai manusia. Sementara kita akui, dan harus kita akui, kita butuh dengan pertolongan Allah. Bagaimana kita meraihnya? Dengan doa yang kita panjatkan. Minta kepada Allah. Dalam bahasa yang santun, ya. Kemudian dengan tata cara yang baik, kita angkat kedua belah tangan kita. Pada intinya, kesimpulannya, dalam hidup kita, jangan pernah bosan untuk berdoa. Ingin tahu lebih jelas lagi tentang bagaimana tentang doa kita kepada Allah? Stay tune, jangan kemana-mana, Risalah Iman akan segera kembali. Pemirsa, cinta Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan tentang kenapa sih kita ini butuh dengan doa. Karena tadi kita tidak bisa menentukan hasil yang akan kita dapat atas usaha kita kecuali dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak boleh lepas dengan usaha. Dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Kerjakan dunia kita. Ingat, agama tidak melarang kita untuk berusaha, mengejar dunia kita. Kerjakan dunia kita. Ka'annaka ta'ishu abada. Bahkan sampai ditekankan ketika kita melaksanakan mengerjakan dunia kita, seakan-akan kita tidak akan mati. Maksudnya kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Karena mohon maaf lahir batin, sudah menjadi rahasia umum, hidup di dunia ini kita butuh dengan uang. Meskipun uang bukan segalanya. Ya, ingat, uang bukan segalanya. Walau kadang segalanya pakai uang. Tapi bagi kita yang beriman, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Kerjakan dunia kamu seakan-akan kamu tidak akan mati. Hidup kamu akan panjang seakan-akan. Tapi itu belum selesai. Nabi mengingatkan lagi setelahnya. Apa yang Nabi ingatkan? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi jangan lupa,
di tengah-tengah kamu mengerjakan dunia kamu, di tengah-tengah kamu usaha untuk mengumpulkan apa yang kau inginkan di dunia ini, ingat, kerjakan akhiratmu, kerjakan ibadahmu, seakan-akan besok kita akan mati. Kesimpulannya, kalau ada dua perintah, dalam kesamaan satu waktu, antara urusan dunia dan urusan akhirat. Kesimpulan daripada hadis ini, apa yang mesti kita jalankan? Tinggalkan urusan dunia, ambil akhiratnya, maka dunia akan mengikutimu. Sebagai contoh dalam Quran, dalam surah Al-Quraisy kalau nggak salah ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif." Baru sampai ini saja, dua ayat Allah jelaskan tentang bagaimana orang-orang Quraisy ketika dia berusaha berdagang di musim-musim semi segala macam, musim dingin segala macam. Ila fi Quraisyin, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Dua ayat Allah jelaskan tentang masalah bagaimana manusia berdagang, intinya berusaha untuk memenuhi nafkah hidupnya. Tapi ayat ketiga, Allah tambahkan, ila fi Quraisyin, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Tapi jangan lupa kata Allah, hendaklah sembah Tuhanmu. Tuhan yang memiliki semuanya. Allah. Kan aneh. Dua ayat soal dagang, berikutnya soal ibadah. Di mana korelasinya? Di mana hubungannya? Oh, ternyata saat ini juga banyak umat Islam yang ketika dalam urusan dagang, urusan dunia, maaf, ketika mereka berusaha dalam urusan dunianya, tiba-tiba datang panggilan Allah. Apa yang terjadi? Dalam ayat ini menekankan bahwasannya ketika ada urusan dunia dan ada panggilan Allah, tinggalkan sejenak urusan dunia. Ambil urusan Allah. Toh apa yang Allah minta kewajiban buat kita, nggak akan menyita waktu kita banyak. Cuma kadang kita saja yang kurang bisa manage waktu kita, sehingga mohon maaf, lebih banyak ibadah kita tertinggal. Jadi kesimpulan dalam apa yang saya sampaikan saat ini, itulah pentingnya doa. Pentingnya doa sama sekali. Doa itu sangat penting. Kita minta kepada Allah dalam posisi kesendirian ya. Bahkan para alim ulama diajarkan, ini mungkin bisa menjadi tips buat saya dan juga buat pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah di rumah. Kalau mungkin ada manfaatnya silahkan dijalankan. Di dalam suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Faqala ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami menjalankan ibadah kami. Kemudian apa yang terjadi? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ketika kita punya niat, ketika punya keinginan kita minta kepada Allah, jangan lupa ibadah lebih dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita ibadah, baru kita minta kepada Allah. Bahkan diajarkan juga ketika kita mohon maaf dalam keadaan mungkin sholat sendiri, sholat malam, sholat tahajud, kemudian ketika kita membaca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dibolehkan untuk membaca nasta'innya lebih panjang. Dalam satu nafas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara ilmu tajwid dibolehkan. Apa tujuannya? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dalam keadaan sholat kita sudah ibadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ketika kita baca nasta'in panjang, lisan kita mengucapkan nasta'in, dalam hati minta apa yang kita inginkan. Itu bukan main waktunya. Jadi lisan kita mengucapkan nasta'in panjang, masukkan dalam hati niat yang kita inginkan. Boleh selama tidak diucapkan. Karena sholat yang membatalkan ketika kita mengucapkan sesuatu yang bukan bacaan sholat. Tapi kalau dalam hati nggak apa-apa, ya silahkan dibaca. Karena mohon maaf lahir batin, kita berusaha, saya berusaha. Mungkin pemirsa yang dirahmati Allah juga berusaha. Kita nggak punya kemampuan untuk menentukan hasil usaha. Kesimpulannya seperti ini. Seorang manusia ketika dia berusaha tapi tanpa berdoa, betapa sombongnya ini manusia. Na'udzubillah.
Mudah-mudahan pemirsa, pecinta risalah iman, tidak ada yang demikian. Kita bisa berusaha, tapi yakin kita juga akan senantiasa berdoa kepada Allah. Atau sebaliknya, kita hanya berdoa kepada Allah, tapi tanpa usaha, bohong, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena usaha kita butuh doa, doa kita butuh usaha. Kedua-duanya harus berseimbang. Asal jangan yang ketiga. Nah, ini yang paling bahaya. Tadi ada yang usaha tanpa doa, itu sombong. Ada yang doa tanpa usaha, itu bohong. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Udah nggak mau usaha, nggak mau juga berdoa. Entah sebutannya apa ini. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, cinta risalah iman, jangan kemana-mana. Setelah ini akan kita bahas kembali. Ada sebuah sejarah Nabi, sebuah hadis Nabi tentang bagaimana seseorang itu berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Jangan kemana-mana, kita akan kupas setelah ini. Tetap bersama kita semua dalam tayangan Risalah Iman. Pemirsa, pecinta tayangan Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelumnya saya memberikan sedikit keterangan bahwasanya saya akan bercerita tentang sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini berhubungan dengan doa. Apa bunyi hadisnya? Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Satu ketika Rasul bercerita bahwasanya ada 3 orang manusia. Kemudian mereka ini bertiga sedang dalam keadaan jalan-jalan sampai mereka itu bertemu dengan sebuah goa, di mana goa itu ternyata bisa dipakai untuk berteduh. Walhasil singkat, ini bertiga masuk ke dalam goa. Tujuannya mau neduh. Mungkin habis jalan-jalan entah capek atau bagaimana mereka berteduh. Begitu mereka masuk ke dalam goa, kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah batu besar menggelinding dari atas. Sampai itu batu gelinding sampai ada tepat di depan lubang gua tersebut. Brak. Diam tuh batu. Apa yang terjadi? Ternyata lubangnya ketutup sama itu batu. Lubang itu tertutup berarti yang di dalam nggak bisa kemana-mana. Mau mereka usaha sekuat apapun untuk menggoyangkan atau menggeser itu batu, mereka nggak bisa. Karena batunya begitu besar. Dan mereka tidak punya persiapan untuk membongkar batu itu. Kemudian apa yang terjadi? Salah satu dari 3 mereka itu mengatakan bahwasannya kita tidak akan bisa keluar dari goa ini. Kita tidak akan bisa melewati batu yang begitu besar ini kecuali atas izin Allah. Kecuali atas izin Allah. Mereka tahu, mereka sadar tidak akan ada yang bisa membantu mereka lepas dari gua itu kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertiga berdoa. Keterangan ini, hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mereka berdoa. Laki yang pertama, dia panjatkan doa kepada Allah. Bahwasanya ya Allah, dia mempunyai orang tua yang sudah renta. Ayah, ibunya sudah renta. Dan beliau ini yang berdoa, salah satu di antara yang 3 yang ada di dalam goa, dia bercerita dalam doanya bahwasannya dia itu senantiasa mempunyai kebiasaan yang sudah dia wajibkan. Apa kebiasaannya? Dia tidak akan meminum susu sebelum kedua orang tuanya yang sudah tua tadi meminumnya. Satu ketika
Setelah dia pulang, ya, habis mengambil kayu, kemudian begitu sampai di rumah, ayah ibunya udah tidur duluan. Tapi tetap yang sedang berdoa ini tetap dia memerah susunya, susu daripada hewannya untuk diminum oleh ayahnya. Tapi karena melihat ayahnya sudah tidur, ibunya sudah tidur duluan, nggak dibangunin, susunya didiamkan. Padahal diceritakan dalam hadis ini, saat itu anaknya dalam keadaan menangis-nangis untuk minta dikasih susu. Tapi ayahnya nggak ngasih. Kenapa? Karena dia sudah berniat tidak akan kasih minum anaknya, tidak akan kasih minum susu anaknya, tidak akan kasih minum susu istrinya, tidak akan dia minum susunya sebelum orang tuanya minum. Singkat, begitu mencapai pagi, orang tuanya bangun, dikasih susunya pada orang tuanya. Atas amal yang dia buat itu, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya amalku itu mendapatkan redha-Mu ya Allah, tolong ya Allah, geserkan batu ini. Oh, ternyata amalnya dia itu mendapat redha Allah. Begitu dia minta, batunya bergeser. Sak. Tapi saya, yang tiga ini, meskipun batu sudah sedikit terbuka, tapi nggak bisa keluar tetap. Akhirnya yang satu berdoa lagi. Satu doa sudah